Yang pertama ada pengertian dan definisi dari kurikulum. Kurikulum ini diambil dari kata carrier yang artinya pelari. Pada saat itu, kurikulum ini digunakan pada bidang olahraga, yang dimana kurikulum ini adalah suatu acuan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari mulai start sampai finish. Kemudian kurikulum ini tidak hanya digunakan pada bidang olahraga, tapi juga pada bidang pendidikan, yang dimana kurikulum ini adalah suatu acuan untuk menempuh semua mata pelajaran dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk mendapatkan sebuah penghargaan dalam bentuk ijazah. Landasan hukum kurikulum di negara Indonesia pun diatur pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa kurikulum ini adalah suatu atau seperangkat rencana yang mengatur sistem pembelajaran baik dari tujuan, isi, bahan ajar, metode pembelajaran agar sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kurikulum ini menjadi suatu acuan agar tujuan pembelajaran ataupun hal lainnya dapat berkesinambungan dengan tujuan pendidikan di negara Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengembangan kurikulum dan prinsip relevansi. Yang pertama itu ada pengembangan kurikulum, di mana pengembangan kurikulum ini tuh merupakan suatu proses yang mengarahkan kurikulum yang sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan. Kenapa? Karena adanya berbagai pengaruh sifat positif yang datangnya itu bisa dari luar atau bisa juga dari diri sendiri. Selanjutnya, esensi dari pengembangan kurikulum sendiri itu adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Oke. Baik, selanjutnya ada prinsip relevansi, di mana prinsip relevansi ini memiliki arti prinsip kesesuaian. Prinsip relevansi memiliki dua jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal memiliki arti bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan dari masyarakat. Prinsip relevansi ini tuh merupakan kurikulum yang harus menyiapkan program belajar bagi anak agar anak tersebut dapat beradaptasi dengan masyarakat. Selanjutnya ada relevansi internal. Relevansi internal merupakan kesesuaian antara komponen kurikulum. Dalam kurikulum, ini merupakan sistem. Kurikulum tersebut dibangun oleh subsistem atau komponen yang di dalamnya terdapat tujuan, isi, metode, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum dapat dikatakan baik atau kurikulum yang baik itu yang seperti apa? Yaitu kurikulum yang memenuhi syarat relevansi internal, yaitu dengan adanya koherensi dan konsistensi antar komponen. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Elvira Siti Azahra Nurwasari akan membahas mengenai implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Yang pertama, mengenai menyusun alur pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di mana prinsip relevansi ini sebagai pondasi utama dalam alur pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai. Selain itu, dalam alur pembelajaran juga terisi materi dan metode pembelajaran yang sesuai, konkret. Nah, selain itu, disesuaikan dengan materi lokal siswa agar pembelajaran relevan dan pembelajaran semakin bermakna. Nah, baik, lalu yang kedua itu tentang penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus aktif dan kolaboratif. Kita sebagai guru dapat melakukan berbagai macam metode pembelajaran agar siswa terbiasa untuk aktif di dalam pembelajaran. Contohnya seperti proyek kemanusiaan, diskusi, simulasi, seperti itu.
Nah, lalu yang ketiga, pengembangan program pendidikan karakter. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pengembangan karakter itu penting dan pembelajaran tidak hanya berpusat pada akademisi saja, tetapi kita harus menyusun pembelajaran secara holistik. Holistik di sini contohnya kita mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa, lalu mengembangkan nilai-nilai karakter, dan yang terakhir untuk meningkatkan keterampilan siswa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Malida dengan NIM 2317996. Di sini saya akan menyampaikan atau melanjutkan mengenai implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Untuk poin D yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan relevansi pembelajaran. Teknologi dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan relevansi pembelajaran. Karena teknologi memiliki akses sumber daya yang beragam, serta menyajikan materi yang menarik dan relevan bagi peserta didik. Selain itu, teknologi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi guru dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contohnya, penggunaan simulasi komputer mobile untuk memperkuat pemahaman konsep tertentu. Selanjutnya, poin E yaitu keterlibatan orang tua dan komunitas lokal dalam pembelajaran. Membangun kemitraan dengan orang tua atau komunitas lokal dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dengan mengintegrasikan pengalaman dan pengetahuan mereka ke dalam pembelajaran. Contohnya, mengundang orang tua atau anggota masyarakat untuk menjadi pembicara tamu atau penyelenggara kegiatan pembelajaran di luar kelas. Untuk poin terakhir yaitu poin F, yaitu penyusunan alat evaluasi yang relevan dalam mengukur capaian kompetensi peserta didik. Penyusunan alat evaluasi, contohnya evaluasi formatif dengan pembelajaran berbasis proyek, yang dimana penggunaan alat evaluasi formatif yang berkelanjutan dengan penggunaan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik akan melihat relevansi materi pembelajaran dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, atau relevansi antara materi pembelajaran dengan pemecahan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah dasar. Yang pertama ada di salah satu SD, yaitu di SD Miftahul Ulum Kecamatan Tasikmalaya. Adanya pelatihan adaptasi teknologi guna meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan dan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah dasar. Yang kedua, ini ada di Sekolah Dasar Negeri Bojongloa. Dapat dilihat pada gambar adanya pertemuan dengan orang tua ataupun wali murid mengenai terkait penyampaian perkembangan peserta didik guna menyelaraskan pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya mengenai rumusan prinsip relevansi kurikulum di sekolah dasar. Nah, yang ketiga bisa dilihat pada gambar itu di SD Negeri Bojongloa juga mereka selalu mengadakan tiap tahunnya perlombaan olahraga dan seni sebagai bentuk relevansi terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik guna melihat potensi pada diri peserta didik.